dan juga tetap penuh sukacita ya adik-adik. Nah, Kak Freddy, kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita. Yang pertama apa Kak Freddy? Yang pertama nih Kak Mary, kalau adik-adik masih di tempat tidur, semuanya bangun ya. Jangan ada yang di tempat tidur, kita mau ibadah. Nah, untuk pakaiannya pakai baju yang rapi Kak Mary. Ya, betul sekali. Lalu yang kedua, pada saat adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu harus dengan sikap yang baik, harus duduk yang manis. Nggak boleh sambil tidur-tiduran kan? Nggak boleh. Nah, lalu yang ketiga, jangan lupa menyiapkan alat tulis dan juga Alkitabnya. Untuk apa? Untuk mencatat firman Tuhan. Kak Freddy, hari ini sangat indah ya. Betul Kak Mary. Yes, karena apa? Karena kebaikan Tuhan Yesus kita boleh menikmati keindahan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan Yesus amat baik bagi kita. Mari adik-adik kita menyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus sangat baik. tundukkan kepalanya. Kak Freddy silakan bimbing kita dalam doa. Oke, adik-adik semuanya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Bapa karena di pagi hari yang indah ini
Engkau masih menyertai kami Bapa, Engkau masih membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan mengulang lagi 10 perintah Allah. Kak Mary, kalau di minggu lalu kita sudah mengulang yang kelima dan yang keenam, minggu ini kita mau mengulang yang ketujuh dan yang kedelapan nih Kak Mary. Kalau perintah Allah yang ketujuh apa sih Kak Mary? Nah, perintah Allah yang ketujuh yaitu jangan berzina. Lalu yang kedelapan Kak Freddy, Jangan mencuri. Nah, adik-adik, biarlah 10 perintah Allah ini tetap tinggal di dalam hati kita. Kak Freddy dan adik-adik sekolah minggu, kita menyanyi lagi yuk, bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam posisi berdiri ya Kak Mary ya. Masih Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik semuanya boleh duduk ya Kak Mary ya. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab dan juga alat tulisnya. Kita mau angkat satu pujian kita ya Kak Mary ya. Kita mau katakan ada satu sobatku. Yes, ada satu sobatku. Tak pernah dia tinggalkan diriku.
Shalom adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat-sehat semuanya. Oke adik-adik, pada hari Minggu ini ketemu lagi sama Kak Mandai. Kita akan membahas firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau melipat tangan kita mau berdoa. Lipatlah tanganmu, lalu tutup matamu, ya Tuhan, kini ku siap berdoa. Mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa kami yang maha penyayang, terima kasih Tuhan atas perlindungan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh sekolah minggu lagi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus tolong pimpin kami agar kami dapat mengerti yang diajarkan pada pagi hari ini dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kekuatan dan kesehatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus bimbing kami dalam sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Ampuni kami Bapa dari segala salah dan dosa kami yang banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih adik-adik, siapa yang pernah kesel sama kakaknya karena pernah dijailin? Atau kesel sama adiknya karena dijailin? Atau karena mainannya diambil sama temennya? Atau misalnya mau jalan keluar tapi nggak boleh? Siapa yang pernah ngerasa kesel? Ayo coba angkat tangan. Ayo coba. Kakak juga pernah ngerasain kesel kayak gitu adik-adik, rasanya nggak enak banget, apalagi kalau sampai dibuat nangis ya adik-adik ya. Rasanya kesel banget sampai kayaknya orang yang mau minta maaf juga kita susah sekali untuk memaafkan karena rasa keselnya. Tapi sebenarnya adik-adik, kakak mau tanya nih, baik nggak sih kayak begitu? Baik nggak sih adik-adik? Coba adik-adik di sini siapa yang pernah sulit untuk memaafkan, misalnya kakaknya salah atau adiknya salah, terus udah gitu mereka minta maaf sama adik-adik tapi adik-adik nggak mau. Tapi adik-adik mikir maafin nggak ya gitu. Ayo siapa? Nah adik-adik, coba kita lihat nih, kakak punya sebuah video untuk adik-adik tonton tentang memaafkan, tentang mengampuni. Yuk kita lihat sama-sama video tersebut. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maaf. Nah adik-adik, kita sudah lihat videonya tadi ya. Ada seorang adik yang merusak mainan kakaknya. Siapa yang pernah seperti itu? Adik-adik, ayo, siapa yang pernah merusak mainan kakaknya atau kakak yang pernah dirusak mainan adiknya? Siapa yang pernah? Rasanya pasti kalau jadi kakaknya kesel banget ya adik-adik ya.
mainan yang kita punya dirusak oleh orang lain walaupun adik sendiri gitu kan. Tapi di sini kita mau lihat bahwa ternyata semua orang, walaupun adiknya sudah salah sama kakaknya, tapi semua orang juga pernah berbuat kesalahan seperti kakaknya. Makanya papanya yang tadi adik-adik datang untuk melerai, sehingga kakaknya juga boleh mengampuni dari adiknya. Walaupun adiknya sudah bersalah, tapi adiknya menyesal dan minta maaf. Adik-adik, kita juga kalau misalnya kita bersalah, kita harus minta maaf adik-adik. Kita harus memaafkan orang lain adik-adik, karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengampuni kesalahan kita, ya kan? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh siapa? Yo, siapa yang mengampuni segala dosa kita? Tuhan Yesus. Nah, karena kita sudah memperoleh pengampunan, maka kita juga harus belajar untuk memaafkan orang lain. Dan kalau misalnya kita bersalah, kita juga harus meminta maaf adik-adik. Mengampuni kesalahan orang lain adalah bagian dari kasih. Dan Tuhan Yesus ingin kita untuk mengasihi sesama. Sama seperti teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan adik-adik. Nah, kita mau baca dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1-10. Adik-adik, kita lihat video berikut ini ya. Videonya tentang Bapak Sakeus. Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, kita sudah lihat tadi video tentang Bapak Sakeus. Bapak Sakeus ini seorang pemungut cukai, adik-adik. Jadi kesalahannya sudah banyak karena mengambil pajak dari orang lain. Dan apakah Tuhan Yesus tidak mau bergaul dengan Bapak Sakeus? Tidak ya adik-adik. Tuhan Yesus tetap bergaul dengan Bapak Sakeus. Bahkan Tuhan Yesus pergi ke rumahnya. Tuhan Yesus bilang bahwa ia datang bukan untuk orang benar tapi untuk orang berdosa, sama seperti kita adik-adik, dan itu merupakan tindakan dari mengasihi adik-adik. Jadi karena teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, kita juga sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita anak-anak Tuhan Yesus atau bukan? Ya kan? Kita anak-anak Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita seperti Tuhan Yesus mengasihi Bapak Sakeus walaupun dia sudah berdosa. Tuhan Yesus juga mengasihi kita walaupun kita sudah berdosa, adik-adik. Untuk itu kita juga harus mengasihi sesama kita, adik-adik. Seperti tadi adiknya merusak mainan dari kakaknya. Kakaknya tadinya nggak mau minta maaf, nggak mau memaafkan, tapi akhirnya memaafkan. Kita juga harus seperti itu ya adik-adik. Jika ada orang yang salah kepada kita, kita harus belajar memaafkan adik-adik. Memang sulit
Benar, kakak juga sulit. Kadang-kadang ada orang yang berbuat jahat sama kakak, kayak aduh Tuhan, kenapa jahat banget orang sama kita. Kadang-kadang kita diusilin sampai kita sebel sendiri, ya kan adik-adik. Tapi ingat, Tuhan Yesus mau kita untuk tetap saling mengasihi, untuk tetap saling mengampuni, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita dengan karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita terbebas dari segala dosa-dosa kita, dan kita juga harus mengampuni orang lain seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, adik-adik. Oke, jadi kalau misalnya nih adik-adik ada temennya yang berbuat nakal sama adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan? Apa yang harus adik-adik lakukan? Bilang aja, kamu nggak boleh kayak begitu loh temannya, misalnya. Tapi adik-adik harus memaafkan dari teman tersebut, apalagi kalau teman tersebut sudah minta maaf sama adik-adik, atau misalnya kakaknya jahilin adik-adik sampai adik-adiknya nangis, tapi habis itu kakaknya minta maaf, adik-adik juga harus memaafkan. Begitu juga kalau misalnya adik-adik salah, ya kan adik-adik salah, misalnya merusak mainan kakak atau mengganggu kakak atau apapun misalnya, atau mengganggu adiknya, ya adik-adik, kalau kita salah juga harus memohon maaf. Kita belajar mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi teman-teman semua. Ya adik-adik, sama seperti karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, ya. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, karena itu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Terima kasih atas teladan Tuhan Yesus Kristus untuk mengajarkan kami, untuk kami saling mengampuni dan saling mengasihi, ya Bapa di surga. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga mohon pertolongan dan bimbingan Tuhan Yesus kepada kami, ya Bapa, sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus yang menyertai, memelihara dan melindungi kami dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan selalu ada untuk kami. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, agar kami juga terhindar dari segala rupa mara bahaya, kecelakaan, nyata jahat orang, dari segala sakit penyakit apapun, ya Bapa. Tuhan Yesus, jauhkan dari kami. Tuhan Yesus yang memberkati kami, berikan kepintaran kepada kami di sekolah. Tuhan Yesus juga memberikan hikmat, kemampuan, akal budi dan pikiran kepada kami, ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang menyertai dan melindungi kami. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, ampuni Bapa segala salah dan dosa kami yang banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu Bapa. Kami mohon ampun, ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, serta kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya, adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan juga jangan lupa makan buah dan sayur-sayuran. Oke adik-adik, dadah.